bisa juga. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia kan semakin banyak, semakin apa? Ya, masanya agak sedikit dikurangi. Gitu. Sudah selesai? Udah. Oh, udah. Oke, silakan duduk. Jadi, tepuk tangan ya. Nah, untuk kerajinan yang pertama, lihat di QC. Quality control. Terus juga potensi wilayah. Apakah daerah kamu ini sebagai tempat sentra kerajinan ataupun pariwisata? Kalau pariwisata, ya itu sangat reliable banget. Jadi sangat mungkin sekali untuk dibuka, ya. Jadi kalau misalkan tidak, otomatis harus punya pasar, jemput bola, menawarkan. Nah caranya tadi apa? Kalau misalnya promotion, bikin kayak semacam ya pamflet, selebaran ataupun buklet yang isinya produk-produk kita, dan mau nggak mau itu kita harus direct marketing ya. Bisa juga online marketing pakai. Saya sering dikirimi link banyak banget gitu ya, yang jualan. Itu bagus juga. Tapi perhitungkan ritme ya. Kalau keseringan juga orang bosen. Bisa-bisa di blok langsung hilang gitu. Ya kan? Kalau online kayak gitu. Jadi pelan. Kalau bisa online tapi tidak indirect gitu ya. Dari penawarannya itu indirect. Misalkan dia bercerita tentang pengalaman, testimoni gitu kan, segala macam. Itu bagus. Oke. Nah, kita lanjut ke konsep pemasaran dan perilaku konsumen. Jadi konsep dasar pemasaran, kita harus melihat konsep dasarnya apa. Silakan dilihat. Nanti kita lanjut ya. Yang produknya beda siapa lagi? Atau sama semuanya makanan? Apa? Oh, Sipa. Bagus. Ya, industri uang. Nyetak duit. Ya nggak apa-apa. Ini nanti. Ya, oke. Kita lanjutkan nanti. Jangan khawatir. Terus konsep produk dan pengembangan produk baru. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang masalah konsep dasar pemasaran, apa sih sebetulnya? Pasar. Dari kata pasar. Pemasaran. Artinya apa? Masih 1 jam. Hamesyake. Yeah, just answer. Apa pemasaran? Konsep dasar paling mendasar. Jual menjual. Pemasaran. Pindahan barang. Terus? Pemasaran. Apa coba? Konsep dasarnya. Jadi kalau pemasaran ini lebih cenderung ke sistem atau aktivitas? Sistem atau aktivitas atau sistem? Aktivitas sama kegiatan sama nggak? Sapu tuh. Yang lah ya. Berarti memang aktivitas itu bisa dijadikan semacam dasar dari konsep pemasaran ya, aktivitas. Tapi ketika misalkan kita memilih strategi, itu masuk ke sistem gitu. Jadi bagaimana kita mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi, memberikan aktivitas katakanlah substitusi barang atau jasa ya dari supplier maupun demanded ataupun dari pembeli dan penjual ya dalam sebuah lingkungan
tentu saja dalam sebuah lingkungan, ya, lingkungan tentu saja lingkungan pemasaran itu tersendiri. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang masalah sistem, kita balik lagi nanti ke masalah strategi gitu ya, masalah strategi, masalah siklus ya, supply and demand dan lain sebagainya. Nah, kita lalu kenapa harus tahu yang namanya segmentasi pasar, penentuan pasar, sasaran, targeting, dan posisi pasar ataupun positioning. Ataupun ini bisa disingkat menjadi STP. Segmentasi, targeting, dan positioning. Gitu. Jadi segmentasi itu bagaimana? Memilah, mengklasifikasikan. Kalau kita ingin menjual barang secara murah, otomatis klasifikasi kita ada kemungkinan di klasifikasi low end, gitu ya. Kalau misalkan harga mahal dengan kualitas bagus, mungkin high, gitu ya. Ada juga yang sedang, gitu kan. Sedang ini kadang-kadang konsepnya tergantung dari ini customize, situasional ya. Jadi mereka kadang-kadang bisa menjual di high, kadang-kadang kalau tidak laku ke low end. Contoh di mana? Grosiran. Nah, mereka biasanya kalau misalkan belinya satuan itu kan mahal ya. Nah, kalau misalkan banyak, mereka akan menurunkan posisi mereka bargainnya. Jadi customize. Tanah Abang itu kan. Mantan preman Tanah Abang kan. Ini ada terus TA. Nah, segmentasi, terus penentuan pasar, targeting. Targetingnya apa? Seperti tadi, apakah konsumen kita ini berada dalam posisi ekonomi menengah, ekonomi di bawah, atau mungkin juga ekonomi yang kuat gitu ya. Ini juga harus bisa dilihat. Terus selanjutnya positioning. Positioningnya kita ini menjadi kalau tadi kan menentukan pangsa pasar kita ya. Terus juga menentukan target itu target apa namanya? Ya target pemasaran itu di posisi pembeli klasifikasi pembeli seperti apa. Nah, kalau namanya positioning, barang kita ini mau dimasukkan ke dalam barang, contoh barang mewah, barang biasa, atau misalkan mau diklasifikasi sebagai barang primer, sekunder, tersier. Nah ya, jadi penggolongan, jadi posisinya itu di mana gitu ya. Jadi kita juga harus dipastikan. Contoh kayak tadi makanan mungkin primer ya. Kalau misalkan makanannya basicnya karbohidrat, ya, primer. Kalau di Indonesia kan makan itu pakai nasi, ya, pakai sendok. Ya makan pakai tangan lah, semuanya pakai tangan gini juga. Pakai apa? Iya pakai nasi ya kan. Jadi kalau misalkan berbahan dasar karbohidrat, otomatis memang masuknya ke primer nanti. Karbohidrat itu apa saja, entah itu noodle, jagung. Soto jagung pernah dengar nggak soto jagung? Kalau soto, nasi jagung boleh lah. Ya kalau ada misalkan. Ini kan contoh. Kalau misalkan yang penting karbohidrat itu masuknya ke primer, kebutuhan primer. Terus tersier mungkin, sekunder mungkin kayak semacam sweeties ataupun dessert ya, terus juga apa lagi? Pokoknya kayak cemilan ya, cemilan. Nah, kalau tersier itu biasanya ke agak sedikit mewah-mewah gitu. Makanan-makanan mewah apa? Contoh? Lipstick. Oh, lipstick. Saya dengar lipstick. Oke ya. Kalau stick memang ada semacam primer, cuman karena memang kelasnya agak sedikit tinggi, jadi dia dikategorikan tersier. Bisa saja seperti itu. Tapi yang jelas makanan-makanan yang paling diklasifikasikan
tersier